Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai turunan. Nah, di mana ini turunan merupakan bab 3 atau bab lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai limit, untuk kali ini kita belajar mengenai turunan. Di mana yang kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama yaitu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Sedangkan untuk kompetensi 4 yaitu kompetensi keterampilan, kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, peta konsepnya, jadi kita akan belajar apa saja sih terkait tentang turunan fungsi aljabar. Kita akan belajar mengenai yang pertama pengertian turunan, kemudian nanti tentang rumus turunan fungsi. Memang hanya terbatas di sini karena dalam turunan ini itu termasuk dalam konsep matematika yang abstrak. Jadi matematika itu terbagi menjadi dua, yaitu matematika konkret dan matematika abstrak. Dengan turunan masuk ke dalam bagian yang abstrak. Nah, untuk itu kita akan pelajari yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan harus tahu dulu mengenai apa itu turunan. Jadi konsep turunan ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada contohnya ini yang pertama, kenaikan grafik, kenaikan dan penurunan biaya terbesar. Nah, kalau dalam suatu perusahaan, di bagian bidang manapun, pasti dia akan mencatat penurunan atau kenaikan biaya terbesar, terutama bagi bidang-bidang jasa atau bidang-bidang usaha yang memproduksi barang. Itu pasti dia memerlukan grafik kenaikan dan penurunan. Itu bisa kita cari menggunakan turunan. Jadi nanti dari bentuk hitungan itu kita ubah ke dalam bentuk fungsi terlebih dahulu. Nah, dari fungsi ini nantinya akan diubah ke dalam bentuk turunan. Jadi seperti itu. Kemudian dalam kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan dan percepatan itu pun kita bisa menghitung menggunakan konsep turunan. Ini ya di sini. Dalam lain untuk melempar cakram kemudian menembak itu bisa kita perhitungkan menggunakan turunan. Jadi bukan berarti matematika itu nanti untuk apa sih menghitung kecepatan, untuk apa sih menghitung itu harus dihitung itu untuk apa, tetapi lebih kepada memprediksi. Jadi kita bisa memprediksi dengan ini kecepatannya sekian. Kalau kecepatannya sekian berarti nanti kita akan tahu nih jaraknya itu maksimal sekian. Nah, itulah fungsinya matematika. Tahu terutama di sini fungsinya turunan dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ini dalam membuat konstruksi bangunan itu pencampuran bahan bangunan, kemudian pembuatan tiang-tiang itu juga bisa menggunakan konsep turunan. Pembuatan kapal, pesawat dan kendaraan lain pun bisa menggunakan turunan. Jadi sebetulnya konsep turunan itu manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Nah, mudahnya turunan itu adalah sesuatu yang mengalami berkurang. Jadi ada berkurang satu. Kalau konsep gampangnya seperti itu. Jadi yang namanya turunan itu dia berkurang satu secara terus-menerus. Oke, ini rumusnya tidak terlalu kita pentingkan. Nah, di sini rumus turunan fungsi aljabar. Nah, ini ada sifat-sifat dari fungsi aljabar. Yang pertama ada fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta. Ingat, konstanta itu adalah yang tidak memiliki variabel. Tidak memiliki variabel itu namanya konstanta. Nah, maka turunannya adalah 0. Pada turunan itu perlu dijelaskan bahwa turunan itu adalah sesuatu yang ini benar kasih keterangan bahwa turunan itu berlaku pada pangkat variabelnya. Jadi kalian terfokus pada pangkat variabelnya. Turunan itu berlaku pada pangkat variabel. Jadi Bunda Siti misalnya punya ini, jika fx sama dengan c, maka
f aksen x sama dengan 0. Jika angkanya sendirian tanpa huruf, maka turunannya langsung 0. Misalnya ini fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya nilainya adalah 0. Jadi mau berapapun angkanya, itu turunannya pasti 0. Kemudian ada jika fx sama dengan ax, ini a kali x, di mana pangkatnya hanya 1. Ini variabel pangkatnya hanya 1. Kalau variabel pangkatnya 1, maka ketika menurunkan itu tinggal a, variabelnya hilang, karena pangkat 1, kan turun 1. Setiap turun 1, ini kalau ini pangkatnya sudah 1, ketika turun 1, pangkatnya berubah menjadi 0. Jadi min 10x itu dia berubahnya menjadi min 10. Nah, ini untuk fungsi yang ketiga, dimana ini konsep yang utama. Jika fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka dengan a adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan si n-nya itu turun ke bawah terlebih dahulu. Ini saya ganti ya. Si n-nya turun ke bawah. Si n turun ke bawah, dia mendampingi a. Kemudian x pangkat n dikurangi 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Contoh ini. Fx sama dengan x kuadrat, di mana x itu depan x hanya ada angka 1. Nah, 2 turun ke bawah, dikalikan x, ini 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 nilainya adalah 1, maka 1 tidak ditulis. Jadi 2 pangkat x. Kemudian untuk yang B, fx sama dengan 5x pangkat 3. Berarti langkahnya adalah 3 itu diturunkan dulu ke bawah, terus dikalikan dengan 5, x pangkat 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 sendiri nilainya adalah 2, berarti 15x pangkat 2. Nah, untuk soal yang C, di mana fx sama dengan 2 per x pangkat 3, ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Ingat kelas 1. Oke, ingat kelas 1 ini Bunda Siti kasih keterangan ya. Itu dulu ketika kalian belajar di kelas 1. Oke, ketika kalian belajar di kelas 1, diingat ada fungsi yang seperti ini. Jadi kalau itu saling kebalikan. Kalau pangkatnya ke bawah, pangkat positifnya di bawah, maka ketika dia di atas dia menjadi negatif. Kalau seperti ini, jika pangkat negatif di bawah, itu dia ketika di atas dia menjadi pangkat positif. Begitu juga kebalikannya. Kalau pangkat negatifnya ada kalau pangkat positifnya ada di bawah, maka pangkatnya yang di atas itu menjadi negatif. Ingat ini ya. Pelajaran kelas 10. Ini patut diingat. Jadi dia berubah menjadi 2x pangkat min 3. Kemudian turunannya otomatis min 3-nya dipindah ke bawah. Berarti 2 dikali min 3 x pangkat min 3 kurangi 1. Karena konsep turunan itu berkurang 1. Berarti nilainya menjadi min 6 x pangkat min 4. Ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat kembali. Berarti jadi min 6, kemudian ini x-nya pangkat 4. Min 6 x pangkat 4. Nah, seperti ini juga betul. Terus yang D, fx sama dengan 2x pangkat 5 min 3x plus 10. Nah, ini juga sama, berarti pangkatnya ini sendiri-sendiri dulu. Pertama 5 diturunkan ke bawah, berarti 2 kali 5, x pangkat 5 min 1, min 3x berarti hanya min 3 ditambah turunan dari 10 atau konstanta saja nilainya hanya 0. Berarti turunannya adalah 10x pangkat 4 min 3. Oke, kita jalan ke soal yang terakhir. 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 10x plus 56. Berarti langkahnya adalah 3 dikali 2 atau 2 kali 3 x pangkat 3 min 1 karena turunan itu berkurang 1 dikurangi 6 kali 2 x pangkat 2 min 1 ditambah 10 plus 0. Berarti nilainya menjadi 6x kuadrat min 12x plus 10. Oke, tidak susah. Setelah ini ada tugas, kemudian perhatikan tenggang waktunya. Sekian dari Bunda Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.